Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 minggu lamanya mungkin saya baru sempat hari ini bisa mengisi kajian. Karena mau ngisi kajian lampu mati. Mau ngisi kajian lampu mati. Itu semua qadarullah wa masyafa'an. Dan tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah di sore yang sesudah maghrib ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatannya kepada kita yang tiada tara. Maka sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi kadang ada manusia yang merasa dirinya tidak diberikan kenikmatan dan merasa dirinya miskin, tidak punya apa-apa. Padahal kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia itu sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala diabadikan di dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Contohnya nikmat mata. Ini luar biasa kenikmatannya. Siapa kira-kira di antara jemaah sekalian yang mau matanya ditukar dengan uang 2M? Tidak ada. Tidak ada yang mau, pasti. Maka jangan sekali-kali merasa tidak punya apa-apa. Kenikmatan mata ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ini sudah melebihi kenikmatan dunia yang lainnya. Maka kita pandai-pandai mengucapkan syukur alhamdulillah dengan nikmat yang ada pada diri kita ini. Salawat dan salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita yang kita harus ikuti sampai kematian menjemput kita. Beliaulah sosok manusia yang diutus ke muka bumi ini yang harus kita jadikan panutan. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti beliau, maka semua amalan yang dia lakukan pasti tertolak.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa anak-anakku semua? Man amila amalan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Itu orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya Rasulullah. Mereka membuat amalan-amalan baru, perkara-perkara baru dalam agama kita. Sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan, seberat apapun amalan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, kalau itu di luar tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak dan sia-sia, akan mengakhiri sebuah kelelahan saja. Maka ketika kita berbuat suatu amalan, maka kita tengok-tengok dulu, apakah amalan yang saya kerjakan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar ikut-ikutan. Maka dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti beliau. Orang yang masuk surga, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mengikutiku, kata Rasulullah, mengikuti sahabatku. Itulah orang yang masuk surga. Karena agama kita ini terpecah, Pak. 73 golongan. Kata Nabi SAW, sintani wa sab'ina finnar. 72 itu semua di neraka. Illa millah wahid, kecuali satu millah. Siapa dia? Al-jamaah, kata Rasulullah. Ditanya lagi sama sahabat, siapa jamaah itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Maka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah orang yang selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang keindahannya Islam. Mungkin kita masih belum mengenal keindahan Islam ini. Dan keindahan itu tidak harus mahal. Keindahan itu tidak perlu mewah. Itu dicatat ya. Keindahan itu tidak perlu mewah atau tidak perlu mahal. Maka diajarkan kepada anak-anak kita, terutama bagi orang tua, masalah berpakaian contohnya, ya. Masalah berpakaian. Kita ajari anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin ada teman-teman yang lain tidak berpakaian, tidak punya baju. Maka ajari kepada anak-anak kita, bilang bahwa Islam itu tidak harus mewah. Islam itu tidak harus mahal. Yang penting bersih, bagus, suci, insya Allah kita bisa pakai. Memang di dunia ini kita tidak akan terlepas dengan namanya ujian, Pak. Ujian anak lah, istri lah, suami lah, tetangga lah, keluarga dan lain sebagainya. Maka dengan adanya keindahan Islam ini, insya Allah kita akan bisa mengetahui titik-titik mana yang bisa membuat iman kita semakin naik. Karena kita hidup di dunia pasti ada namanya ujian. Coba kira-kira, Pak, di dunia ini mulai sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhirul zaman, zamannya Nabi kita Muhammad SAW, ada enggak kira-kira manusia yang tidak diuji, tanpa diuji? Ada enggak kira-kira? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada, enggak mungkin tidak ada. Semua pasti diuji. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dunya makanul musibah. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Maka kalau kita merasa beriman kepada Allah dan tidak mau diuji, itu salah. Karena orang yang beriman pasti diuji. Jangankan kita, para nabi dan rasul
itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok orang ini. Pertanyaannya bagus. Seakan-akan di dunia ini para nabi dan rasul tidak diuji. Diuji. Bahkan Nabi SAW mengatakan, qala Rasulullah al-anbiya wa amsal fa amsal. Yang paling berat ujiannya yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang yang semisalnya. Siapakah orang-orang yang semisalnya ini? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang para ulama, para anbiya, para ulama, para penuntut ilmu agama Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti diuji, dan itu orang-orang yang paling berat ujiannya. Maka jangan mengatakan, saya paling berat ujian saya ini Ustaz. Jangan salah bilang. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita itu tidak akan melebihi kapasitas kita, tidak akan bisa melebihi kemampuan kita, tidak mungkin. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian itu tidak melebihi kemampuan kita. Maka kita hidup di dunia ini pasti penuh dengan ujian dan musibah, dan semua itu kembali kepada kita. Kapan itu ujian itu tidak datang? Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada selanjutnya, ada kehidupan alam selanjutnya, diuji lagi sampai kita menghadap Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami akan menyampaikan tentang keindahan Islam agar semakin naik keimanan kita. Keindahan Islam ini adalah salah satu tema yang sangat menyejukkan jiwa orang-orang yang berhati hanif dan melapangkan dada orang-orang yang berfitrah lurus. Mengapa tidak? Karena dengan mengetahui keindahan Islam, seorang muslim semakin paham tentang agama yang dia anut. Semakin paham. Setelah dia mengenal keindahan-keindahan Islam, maka dia paham dengan agama yang dia peluk sekarang, dan semakin mantap dalam beragama. Maka dengan dijelaskannya tentang keindahan Islam ini, maka para orang-orang terutama non-muslim akan ikut terdakwahi dari syubhat-syubhat yang mereka lakukan. Maka perkara-perkara inilah yang disebut oleh para ulama dengan adanya keindahan Islam ini, banyak orang-orang yang di luar Islam akan terdakwahi. Maka disebutkan dalam kitab-kitab para ulama bahwa urgensi mengenal keindahan Islam itu terbagi menjadi 3. Ada 3 fungsi atau 3 sisi faedah yang menyebabkan seseorang semakin naik keimanan mereka. Yang pertama, menguatkan keimanan seorang muslim. Maka dengan mengenal keindahan Islam akan mendorong seorang muslim untuk mengetahui agamanya, dan semakin mengenal keistimewaan dan keagungan agamanya, sehingga menguatlah keimanan mereka dan bertambah kuat iltizam dengan agama Islam itu sendiri. Maka tatkala kita mengenal keindahan-keindahan Islam, maka disitulah keimanan kita akan bertambah. Kita tahu setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap ada sakit pasti ada obatnya. Begitulah keindahan Islam. Ini adalah sisi faedah yang pertama. Kemudian sisi faedah yang kedua, tatkala kita sudah mengetahui keindahan Islam, yaitu membentengi diri dari serangan syubhat. Karena sesungguhnya mengenal keindahan Islam ini merupakan bekal dan senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang memusuhi Islam itu.
Dan seorang muslim yang paham tentang keindahan Islam diharapkan akan mudah mengetahui kedustaan dan keburukan syubhat yang merusak keimanan mereka. Maka kita tatkala mengenal keindahan Islam ini, maka kita akan terbentengi dari perkara-perkara syubhat, dari perkara-perkara yang mengotori agama kita. Kita akan mengetahuinya apabila kita sudah mengenal keindahan Islam. Kemudian sisi faedah yang ketiga, dengan mengenalnya keindahan Islam, kita akan sangat mudah untuk berdakwah, mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu tentang Islam itu sendiri. Dan ini salah satu metode terbaik dalam menjelaskan Islam kepada orang-orang yang mengajak mereka melaksanakan agama Islam dengan mengenalkan keindahan Islam. Dan sangat banyak kita jelaskan kepada mereka. Dan hal ini bukan hanya bermanfaat bagi keimanan seorang muslim, namun juga akan mendorong non-muslim tertarik mengenal agama kita. Dan perlu kita ketahui bahwa agama kita ini adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Maka selain Islam tidak diridhai. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan dalam ayat ini terdapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada agama di sisi Allah yang Allah terima dari seorang selain Islam. Allah tidak akan menerima agama seseorang selain Islam. Mengikuti para rasul dalam perkara yang Allah utus mereka dengannya dalam setiap waktu hingga ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menutup seluruh jalan menuju kepadanya kecuali dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dalam keadaan beragama dengan agama selainnya, maka agamanya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah agama itu diterima di sisi Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka jangan sampai keluar dari agama Islam. Kata Allah, termasuk orang-orang yang rugi. Sudah lahir ke dunia tapi tidak masuk Islam. Ini bahaya. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekh Sa'ad, beliau berkata maksudnya barang siapa yang beragama dengan agama selain Islam dalam rangka menyembah Allah, yang Islam itu adalah sebuah agama yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya, maka pastilah amalnya tertolak, tidak diterima. Karena agama Islam mengandung kepasrahan kepada Allah dengan keikhlasan dan ketaatan kepada para rasulnya. Maka oleh karenanya selama seorang hamba tidak beragama dengannya, maka berarti ia tidak mengambil sebab keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan sebab keberuntungan untuk mendapatkan pahalanya. Jadi setiap agama selain Islam itu adalah agama yang batil, agama yang batil. Atau mungkin juga Pak, di Indonesia ini banyak sekali
saudara-saudara kita yang mereka mungkin terlahir dari orang tua beragama Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Tidak tahu apa itu Islam. Mungkin hanya modal KTP saja, mungkin. Ketika ditanya kepada mereka, apa itu Islam? Ya, Islam ya Islam. Dia tidak tahu apa itu maknanya Islam. Nauzubillah min dzalik, apalagi dia tidak tahu sholat. Waduh, bahaya ini. Maka disebutkan secara umum Islam itu disebutkan oleh para ulama adalah al-istislamu bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu adalah Islam, makna Islam secara umum. Nah, santri-santriku yang bawa buku catat. Islam secara umum itu, makna Islam secara umum adalah al-istislamu billah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan benci terhadap perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan pelaku-pelakunya. Itu adalah makna Islam secara umum. Saya ulang kembali, apa itu makna Islam secara umum? Yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan benci terhadap perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembahnya dengan melaksanakan syariat-syariatnya yang masih murni dan belum dihapus, maka ia adalah orang muslim dan agamanya disebut dengan agama Islam secara umum. Agama Islam ini dengan makna umum merupakan agama seluruh para nabi, mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agama Islam. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat menjelaskan bahwa agama para seluruh nabi dan rasul itu beragama Islam. Banyak sekali. Agama ini adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selainnya. Tidak dari orang-orang terdahulu yang pertama-tama dan tidak pula dari orang-orang belakang atau terakhir, karena seluruh para nabi dan rasul itu merupakan mereka semua beragama Islam. Maka kemudian beliau pun menyebutkan dalil-dalil bahwa seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam beragama Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu, tinggalkan bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jadi dalam ayat ini bahwa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bentuknya ayat ini dari artinya ini bahwa Nabi Nuh alaihi wassalam beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salah satu ayat yang menandakan bahwa Nabi Nuh alaihi wassalam beliau adalah beragama Islam. Kemudian selanjutnya fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak akan meminta upah sedikit pun darimu. Ganjaran untukku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang beragama Islam. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan Nabi Nuh alaihi wassalam bahwa orang Islam. Bahwa Nabi Nuh alaihi wassalam menganut agama Islam alaihi wassalam. Kemudian dalam firman yang lain Nabi Ibrahim alaihi wassalam, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sungguh-sungguhnya dia di akhir benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Maksudnya soleh ini adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, tunduklah, patuhlah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Allah semesta alam. Berarti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam. Dan ini sudah jelas. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayatnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 130, 100 sampai 132. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama seluruh nabi, para nabi adalah agama Islam. Maka jamaah sekalian, kita yang hadir di pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita memeluk agama Islam ini, maka masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Karena dengan agama Islam ini insyaallah kita akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Mungkin pengajian ba'da maghrib ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, dan bisa menjadi bekal menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.